Pasca Perang Gaza, Israel berlagak punya kuasa atas pasukan perdamaian yang akan ditempatkan di wilayah kantong Palestina ini. Bukan PBB, bukan juga negara Arab. Tapi Israel yang akan menentukan siapa yang boleh masuk Gaza sebagai pasukan perdamaian. Di sisi lain, negara-negara Arab termasuk Yordania menolak jadi penegak damai versi Israel dan Amerika Serikat. Sementara negara lain masih menanti mandat untuk mengirim pasukan internasional ke Gaza dalam misi perdamaian. Lalu, kenapa Israel seakan punya kuasa untuk menentukan pasukan stabilitas internasional di Gaza? Dalam rapat kabinet mingguan pada 26 Oktober 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang langsung memicu gelombang kritik. Netanyahu menyebut Israel akan menentukan pasukan asing mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke Gaza. Kantor Netanyahu menyampaikan kepada The Times of Israel bahwa pihaknya akan menolak pengerahan pasukan dari Turkiye. Pasukan asing itu merujuk pada rencana pembentukan pasukan perdamaian yang berasal dari negara Arab dan Islam untuk menjaga Gaza di masa pemulihan. Pembentukan pasukan perdamaian itu juga tercantum dalam proposal perdamaian yang dibuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ואנחנו גם הבהרנו שביחס לכוחות בינלאומיים ישראל תקבע איזה כוחות אינם מקובלים עלינו, וכך אנחנו פועלים ונמשיך לפעול. זה כמובן מקובל גם על ארצות הברית, כפי שנציגי הבכירים ביותר הבהירו בימים האחרונים. ישראל היא מדינה עצמאית, אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו, ואנחנו נמשיך לשלוט בגורלנו. Pernyataan itu menuai kritik karena menunjukkan bahwa Israel masih menganggap Gaza sebagai wilayah di bawah kendalinya. Bahkan setelah gencatan senjata dan seruan perdamaian yang berkali-kali disuarakan. Rencana pembentukan pasukan stabilitas internasional masuk dalam poin damai yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melansir NBC News, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan pekan lalu bahwa sejumlah negara telah menawarkan diri untuk ambil bagian dalam pasukan stabilitas internasional untuk mendukung demilitarisasi Gaza. Pasukan ini juga akan memantau kepatuhan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Rubio menambahkan bahwa Amerika Serikat telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB soal mandat bagi pasukan ini di Gaza. Amerika Serikat juga telah membahas hal itu dengan Mesir, Qatar, dan Turkiye, yang mana negara-negara ini punya andil dalam menengahi perundingan gencatan senjata Israel-Hamas. Dua penasihat senior Amerika Serikat menyebut Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan telah menjadi negara-negara yang bersedia mengirimkan pasukannya. Pertanyaannya sekarang, dari mana nyali sok kuasa Israel? Di balik nyali Israel menetapkan syarat untuk pasukan perdamaian, seolah ada kekuatan besar yang selalu berdiri di belakangnya. Tidak lain adalah sekutu dekatnya Amerika Serikat. Sejak awal, Amerika Serikat kerap menunjukkan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan Netanyahu atas Gaza. Dan dalam isu pasukan perdamaian kali ini, sikap itu kembali terlihat. Pada Jumat 24 Oktober 2025, ketika mengunjungi Israel, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut pasukan perdamaian haruslah terdiri atas negara-negara yang nyaman dengan Israel. Pernyataan Rubio itu seolah mengindikasikan bahwa hanya negara yang bersahabat dengan Israel yang boleh turut serta dalam misi perdamaian. Bahkan Netanyahu sendiri yang menyampaikan bahwa Amerika Serikat juga memberi restu atas serangan Israel terhadap Gaza selama masa gencatan senjata ini. Salah satunya adalah saat Israel menjatuhkan bom seberat 150 ton ke Gaza pada awal gencatan senjata dimulai. Amerika Serikat tak menegur Israel. Justru Netanyahu menyebut Washington telah memberi restu. Semua itu semakin memperjelas bahwa kesewenang-wenangan Israel tampaknya berasal dari backingan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana respons negara-negara Arab yang akan mengirim tentaranya dalam pasukan perdamaian internasional di Gaza? Skema pasukan perdamaian yang diusung Israel dan Amerika Serikat tentu menuai penolakan dari negara-negara lain, utamanya negara Arab. Pemimpin Yordania, Raja Abdullah II kepada BBC menyebut, negara-negara Arab dan Islam tentu akan menolak menjadi pasukan penegak perdamaian di Gaza. Menurut Abdullah, menegakkan perdamaian di Gaza artinya pasukan internasional harus mengangkat senjata berhadapan dengan warga Gaza sendiri. Bagi Abdullah, misi itu tidak bermakna perdamaian.
melainkan penjagaan status quo yang diciptakan Israel dan Amerika Serikat. Karena itulah, Abdullah menyebut Yordania bersama Mesir hanya mau mengirim pasukan untuk melatih aparat polisi Palestina agar keamanan Gaza dikembalikan ke tangan rakyatnya sendiri. Alih-alih memusingkan soal pengiriman pasukan perdamaian, Yordania justru memilih untuk sibuk menyelamatkan orang-orang Gaza. Yordania telah mengerahkan bantuan ke Gaza bahkan sebelum gencatan senjata ditekan. Raja Abdullah pun juga telah mengajukan permintaan kepada Trump untuk memberi dukungan terhadap misi evakuasi 2.000 anak Palestina yang sakit parah di Gaza. Permintaan itu disampaikan Raja Abdullah pada Februari 2025. Sejak saat itu, 253 anak telah dievakuasi ke Yordania dan lebih dari 5.000 anak dikirim ke Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar untuk menerima perawatan. WHO memperkirakan masih ada 15.000 warga Gaza yang menanti evakuasi dan 3.000 diantaranya adalah anak-anak. Perdebatan tentang pasukan perdamaian untuk Gaza menunjukkan betapa kompleksnya politik di balik upaya menghentikan perang. Israel ingin menentukan siapa yang boleh terlibat, sementara Amerika Serikat terlihat memberikan ruang untuk sikap tersebut. Di sisi lain, negara-negara Arab memilih untuk tidak terlibat dalam misi yang dinilai beresiko memicu ketegangan baru. Yordania menjadi salah satu yang memilih jalur kemanusiaan, menyalurkan bantuan tanpa ikut dalam operasi militer. Pada akhirnya, perdamaian di Gaza tidak hanya soal kehadiran pasukan, tapi bagaimana warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.